بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan wa syukran billah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Majelis Madani yang berbahagia, sering sekali kita menganggap bahwa anugerah-anugerah Allah yang banyak ini betul-betul menjadi sumber dari kita berpahala. Alasan kita berpahala itu karena anugerah-anugerah Allah ini. Mungkin ya, tapi saya melihat, sudahkah uang yang kita punya itu menjadi pahala untuk kita? Ketika seorang bersodakoh dengan 100 juta, dari 200 juta hartanya, artinya 50%. Sudahkah bolehkah dia menyatakan bahwa itu sudah berpahala besar? Besarannya, uangnya, mungkin tidak memberi apa-apa. Tapi mental attitude, ya, sikap hatinya yang menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dari rumah ini kita mendapatkan pahala? Mungkin rumahnya tidak, tapi kita yang mengisi dan memanfaatkannya lah yang mendapatkan pahala seperti ini. Adakah ibadah yang sulit dikerjakan? Kata ibu-ibu tertentu ada katanya. Apa? Taat sama suami. Itu susah banget. Komo suaminya cilepeng mah. Nah, itu susah pisan. Saya katakan yang susah itu bukan taat kepada suaminya. Yang susah itu ketidakmauan kitanya untuk taat, ya Buya Iqbal, ya. Ketidakmauan kitanya. Kalau mau sih nggak ada masalah. Ya. Kalau saya mau taat, ya udah. Tahajud susah. Kalau udah mau udah nggak ada masalah. Jadi yang jadi masalah itu adalah ketidakmauan kita untuk taat. Zakat susah. Kata Pak Wayan, enggak, saya biasa zakat biasa aja. Ya karena kemauan. Jadi yang menjadi penyebab kita mendapatkan pahala adalah hati kita. Semakin bersih hati kita, kita akan semakin mudah untuk memanfaatkan apapun anugerah Allah menjadi sesuatu yang berharga di akhirat nanti. Menjadi sesuatu yang membuat kita mudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin setiap ke masjid ada kotak amal lewat. Itu kesempatan kita untuk melembutkan hati seperti ini. Zakat, menunaikan zakat, selesai sudah. Tapi apakah mengeluarkan zakat, gimana ya bahasanya? Apa yang akan terjadi dengan orang yang mengeluarkan zakat? Yang akan terjadi, Kang Elan, Kang Pupun, Kang Deki, yang akan terjadi itu pada saat seorang mengeluarkan zakat, pada saat itu hatinya lembut untuk mencintai Allah. Wifatur nuhun itu berasnya. Lembut mencintai Allah. Karena rasa cintanya kepada dunia itu tidak ini ya, Kang Riki Purnama, tidak mendominasi rasa cinta hatinya. Pantesan setelah akimis sholat ada waktu zakah, ya. Kenapa? Kita sudah menghadap Allah yang Maha Agung. Nah, uang ini biasanya menghambat. Beginilah. Ini dalam bahasa yang sangat ideal ya, Kang Alex, ya. Bahasa yang sangat ideal. Kang Alexnya mau sholat, sudah wudhu. Mau berangkat ke masjid. Di Ciawi, Kang Alex. Ini Kang Alex di Ciawi. Sebagai dosen di Tasik. Mau berangkat,
wudhu mau berangkat ke masjid, di jalan, ini udah azan, udah mau komat. Di jalan ada yang nyapa, Kang Alex ini tanda tangan dulu. Iya ya Rizky ya, 25 juta. Oh, Rizky 25 juta. Maksudnya apa ini? Lihat dulu, baca dulu. Dibaca, Kang Alex. Itu udah komat. Padahal Kang Alex sudah buru-buru tadi dari rumah. Tapi Kang Alex harus menulis dulu ini tulisan kuesionernya, ada pertanyaan dan ada yang harus dijelaskan di situ. Sok tulislah. Kang Alex mungkin merasa sayang ya 25 juta ditinggal begitu saja, padahal kata Ustadz Iksan itu kalau sudah ada takbir azan itu artinya sudah tidak ada lagi yang lebih penting kecuali Allah. Waktu itu Kang Alex sekali sholat lah. Ih kagok esok pun itu jadi ya. Ayo di antosan. Sekarang ditunggu nih. So, diisi dulu. 25 juta lumayan. Kira-kira Kang Alex diisi dulu atau ngejar dulu sholat. Paling ketinggalan 2 rakaat lah. Cek nu kata yang menyodorkan tulisan itu. Itu. Jadi, nah pada saat kita sudah berzakat infak sodakoh, maka rasa takut kehilangan 20 juta, 25 juta itu tidak ada lagi. Ah udahlah terserah. Tunggu saya kalau mau ngasih, kalau enggak ya sudah, saya mau sholat. Itu juara dan saya yakin Kang Alex digantos ke Allah. Diganti itu. Tapi ya itu idealnya ya idealnya. Jadi kan kita tetap ya blogor atau sakit itu mau tidak akan bisa ketemu dengan tungkul sampai ke alun-alun dari rumah nggak akan ketemu uang segitu. Nah ini gambar saja. Jadi kenapa ada akimis sholah waktu zakat? Kenapa hubungan vertikal kita dilakukan? Ini tidak ada artinya kalau kita tidak lanjutkan dengan hubungan horizontal kita. Tidak ada artinya sholat kita kepada Allah, tapi kalau ternyata rasa cinta horizon kita lebih daripada rasa cinta kita kepada vertikal kita. Oh, ternyata harta dibuang, dilepas dari hati dengan zakat infak sodako. Ketika bersodako, pahalanya itu datangnya dari jumlah sodakohnya atau dari kemauannya. Dan dari kemauannya kan itu. Sholat itu juga mungkin bukan cungkelik cungkedang sholat, nah. Tapi kemauannya. Memerangi hawa nafsu untuk malas, kemudian berkemauan untuk melakukan. Itu harta. Dan kelihatannya, sepertinya yang kalau saya dengar dari banyak konsultasi orang-orang gitu, bercerita sama saya, umumnya urusannya di harta yang tidak terpenuhi. Istri yang protes karena suami tidak memberikan kecukupan. Padahal seorang yang kreatif akan membuat semuanya jadi cukup. Itu kan. Ya cukup, wah tapi Ustadz uang 100.000 mana cukup, 1 bulan cukup. Silaturahmi aja ya ke 30 orang tiap hari. Satu orang masak, bantuan, nanti di bekalan, pindah ke sini masak, bantuan, ini bekalan terus, 30 temen. Cukup itu uang 100.000 awet, dan setiap hari ngebantuin masak, ditemenin kan di bekalan, beres. Jadi kalau sudah kreatif, betul kata Allah. Kalau ingin apa, falyasil rahimahu, ingin rizkinya luas tuh bersambungkan silaturahim, artinya banyak teman, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi saya melihat judul yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Fauzal ini, judul yang bagus. Bagaimana harta ini menjadi sesuatu yang berharga tentunya. Berharganya bukan hartanya, tetapi memberikan kemuliaan kepada jiwa kita. Semakin ringan kita kalau dalam bahasa zakat infak sedekah, semakin ringan kita berzis, itu semakin mulia hati kita. Gitu kan. Makin pelit, itu makin jauh dia kenal dari Allah. Dia akan sulit mengenali Allah. Makin pelit itu makin mencintai mungkin ya. Kalau sudah mencintai harta, hubud dunia. Kalau sudah hubud dunia, itu alwahan. Kalau sudah alwahan, hubud dunia tak karohiyatil maut. Pasti akan takut menghadapi kematian. Nah itu. Nah, sahabat Majelis Madani yang berbahagia, sekarang sudah masuk bulan Saban. Ya, siapkan harta kita untuk beribadah di bulan Ramadan, di bulan Saban.
Konon di bulan Ramadan pahalanya berlipat, ya, berlipat-lipat semuanya, karena semua dilakukan dalam keadaan lapar. Sepertinya bukan hanya bulan Ramadan berlipat itu. Kalau Ibu Emma saum Senin Kamis dan pada saat hari Senin, hari Kamis Bu Emma berbuat baik, itu pahalanya berlipat. Senyum di tengah-tengah tidak saum, asik ketawa ya Kang Elan, di tengah-tengah tidak saum biasa aja. Tapi kalau tertawa nikmat di tengah-tengah saum ya Kang Alex, Pak Joko agak susah itu berpuasa. Kunaon Kang Elan itu seri-seri cicing berpuasa judes berpuasa khusus khusus bulan Ramadan atau khusus berpuasa. Jadi setiap kita puasa pahala itu berlimpah, berlimpah ya kan seperti itu. Disiapkan saja. Nah, apa yang dilakukan pada saat bulan Saban ini mungkin teman-teman bisa paham ya. Saya awali saja ini. Bulan Saban ini bulan di mana kita semua sadar bahwa sebentar lagi masuk Ramadan. Dan Rasulullah sangat khusyuk beribadah di bulan Saban. Itu tidak hanya saum. Sholatnya yang biasa 1-2 ayat, sekarang jadi 10-20 ayat misalnya. Ya kan biasanya sholatnya dengan menggunakan surat-surat yang pendek, yang tidak lebih dari 20 ayat, ini yang agak panjang, itu khusyuk di bulan Saban. Kemudian Rasulullah juga saumnya khusyuk di bulan Saban. Atau kabayang saum Senin Kemis, Ayamul Bid, saum Daud itu sudah 26 hari itu. 26 ada yang bareng ya, ada yang bareng harinya saya Mubin Senin Kamis dan saum Daud, ada yang bareng kurang lebih 20 hari kita saum di bulan Saban, itu lebih dari setengahnya itu. Ya, dan dalil atau ayat yang menyatakan saum nisfu Saban, entah ya, ini Ustadz Ihsan Fauzal ini magister di bidang ilmu hadis. Ya, beliau ini mungkin bisa menyampaikan tentang hadis tentang nisfu Saban ini. Ya, jadi Rasulullah sangat khusyuk. Di kita yang saya agak bahagia. Saking cintanya kepada al-Islam, tah eta Kang Wayan. Saking cintanya kepada al-Islam, ujungnya di bulan Rajab dibuat ada apa gitu kan. Saking cintanya itu. Bukan iseng-iseng, tapi betul-betul saking cintanya. Saking cintanya kepada Allah, sholat duhur sampai 6 rakaat kan itu. Gitu saking cintanya. Terus saking cintanya kepada Allah ada di bulan Rajab ada apa? Saking cintanya kepada al-Islam akhirnya Muharram ada apa? Dan perlu dicatat, hari Natal kemarin relatif kita ya Kang Budi kita tenang-tenang saja. Nggak ada pembahasan tentang Selamat Natal di medsos saya. Nggak ada apa sih hukumnya mengucapkan selamat, nggak ada. Di tengah-tengah kita semua sudah damai, tiba-tiba kecelik ada itu poster yang menulis apa ya hukumnya, kok ngomong aja meni susah, iseng bisa. Saya curiga ini Bu Iva, saya curiga apa coba? Saya curiga ada orang yang bukan Islam yang tidak suka umat Islam damai. Tah eta Pak Samsudin Bukhari. Itu Prof. Azali. Ada orang tidak suka umat Islam damai, jadi tenang-tenang tiba-tiba diberikan aja poster. Kenapa sih urusan selamat Natal aja, mengucapkan selamat Natal aja jadi masalah? Padahal umat Islam nggak ada yang bikin poster itu. Bisa saja orang lain yang membuat diflurkan di tengah-tengah umat Islam yang akhirnya umat Islam marah. Umat Islam bertengkar. Umat Islam ribut, kan itu ya. Nah, sekarang Ustadz Hasim berkeyakinan bahwa saum Rajab ada. Ya udah sok lakukan. Paling saya menyarankan tolong carikan hadisnya yang sahih sambil menjalankan sok kumadinya. Kan itu ya Ustadz ya. Saya nggak akan ngelarang Ustadz Hasim nanti saum Rajab. Kan itu. Yang menurut saya sih saya belum ketemu hadisnya. Kang Ferry mau melakukan saum nisfu Saban, mangga Kang Ferry, silakan. Sambil saya meminta kepada Kang Ferry, temukan keterangan-keterangan yang mendukung ibadah kita. Seperti itu. Udah gak usah harus berbenturan kan. Saya melakukan saum ini apa namanya saum Rajab. Ya sudah saya akan melakukan itu. Sambil saya terus mencari dalil-dalil yang mendukung tentang saum Rajab yang saya lakukan kan itu. Nah, ini tidak usah jadi bahan pertengkaran. Yang jelas ada perintah dari Allah, kita harus terus mencari ilmu. Itu. Nah, di tengah kita semua damai, tiba-tiba tring aja. Eta ya poster yang iseng di WA. Ke apa? Manfaat saum Rajab. Wow, orang yang sampai saya kerung itu manfaat itu dalilnya di mana gitu kan.
kita akan mendapatkan ampunan bla bla. Ada ampunan mah Allah berikan kepada semua umat Muhammad. Semua umat Muhammad diampuni oleh Allah. Semuanya. Kang Deki oge, tenang Kang Deki. Kita mah degeng ya. Udah Kang Deki diampuni lah Allah pasti. Tuh. Tinggal kesananya nanti sesudah diampuni dicuci dulu di neraka atau enggak, itu pas masalah lain itu. Dan di neraka itu satu hari di sini sama satu hari di neraka sama dengan sekian ratus tahun di sini. Artinya tidak ada hitungannya. Baik. Sahabat, kita minta Ustadz Ihsan saja yang akan menyampaikan tentang bagaimana harta itu menjadi sesuatu yang penting ya, tetapi jangan sampai kita menyatakan karena harta kita mendapatkan eh, pahala, enggak lah. Akhirnya orang miskin bicara, kalau saya emang nggak bisa dapat pahala tuh. Kemiskinan yang halal jauh lebih baik daripada kekayaan yang haram, kan itunya. Itu kita kata siapa, kata Ibnu Taimiyah, katanya kamu punya harta tapi haram itu tidak lebih baik daripada kamu sedikit harta tapi halal. Sadisan akan menyampaikan tentang menumbuhkan kesadaran untuk harta yang baik yang seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz bisa memberikan sesuatu yang eh, membuat kita semua mengerti. Atur nuhun Al Ustaz Ihsan Fauzal Firdaus sudah menyampaikan, Insya Allah saya duduk terkesima ini menjelaskan Al-Islam dari makna-makna bahasa yang sering kita lewatkan. Mudah-mudahan menjadi hal yang luar biasa. Ini yang saya garis bawahi nih, mal. Satu bentuk dorongan untuk kesalahan itu mal. Harta itu cenderung mendorong kepada kesalahan. Mendorong kepada sesuatu yang sia-sia. Ya, sesuatu yang tidak perlu. Bahkan dalam mal yang urusannya dengan kaitan dengan Ramadan adalah bagaimana harta ini bisa membeli hukum dengan membeli hakim. Ini luar biasa dan memang apa namanya hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang punya uang, itu kan. Sementara kita tahu ibu sepuh yang lapar mencuri singkong aja dihukumnya luar biasa. Entah di negeri mana itu, di negeri antah berantah. Tapi yang jelas, Ustadz Ihsan hatur nuhun, kita semua tentunya akan membersihkan eh, motif pada diri kita. Jangan sampai sama sekali tidak ada niat untuk menjaga harta kita agar harta kita tetap, ya, kita jaga harta kita agar kita tetap mendapatkan manfaat dari harta itu untuk mendapatkan jannatul naim. Jangan sampai justru karena harta itu kita mendapatkan apa namanya jahanam, gitu kan ya. Ini yang harus diwaspadai karena kita juga di akhir Al-Qur'an kita berdoa kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan Allah. Harta ini ciptaan Allah dan sangat kuat dorongan untuk berbuat jahatnya, ya, untuk mendorong kepada perilaku jahatnya sangat kuat, meskipun tidak semuanya tentunya semacam kasuistik, tapi mayoritas sangat banyak sekali. Karena itu tadi kita berdoa agar harta kita dihalalkan, ya. Allah memberikan kepada kita harta yang halal saja, dan fadilah atau keutamaan dari Allah saja, tidak selain dari Allah, tidak selain dari Allah. Seperti itu. Ustaz Ihsan hatur nuhun. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik ya, insya Allah Ustaz. Eh, apa namanya, menjadi Ramadan yang memberikan makna besar dalam kehidupan kita, membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita, sampai pada saatnya kita Idul Fitri kembali kepada suasana lapang di mana hati kita hanya apa ya, hanya berisi tauhidullah saja, rasa cinta kepada Allah saja. Cinta selain Allahnya di nomor 2, 3, 4, 5 kan. Bukan berarti tidak boleh ada cinta yang lain, silahkan saja, tapi tetap cinta yang utama kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Atur nuhun hadirin semua jamaah. Kebetulan Ustadz Irsyad Mutakin sepertinya jaringannya sedang melemah, barusan memberitahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas peran serta hadirin menjadi partisipan di Zoom ini. Ustadz Ihsan, ini Zoom sudah 3 tahun dan alhamdulillah istiqomah kita, istiqomah jamaahnya istiqomah, insya Allah. Mudah-mudahan
Dan ini juga Barokah, barokah Tuan Guru, amin, barokah amin, Tuan Guru. amin. Mudah-mudahan ini juga memberikan ya memfasilitasi buat sahabat-sahabat yang tidak sempat pergi ke majelis talim, karena ternyata Imam Syafi'i Bu Ema mewajibkan itu. Imam Syafi'i itu mewajibkan untuk belajar ilmu tuh paling lambat 3 hari. Kan luar biasa itu, paling lambat 3 hari. Jadi 3 hari tidak boleh kita berhenti, Kang Ferry. Jangan berhenti mencari ilmu per 3 hari. Itu Kang Ferry. Jadi luar biasa ya. Karena itu mudah-mudahan lah malayudrokukulu layutrokukulu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, kita tidak akan tinggalkan semuanya. Mudah-mudahan ini salah satu bagian usaha ya Pak Rusli Sikumbang. Ini menjadi salah satu usaha Prof. Azali untuk kita mendekatkan diri kita. Paling tidak pada acara Sabtu malam ini menjadi acara di mana kita mendengar lafaz Allah diucapkan, ya, firman Allah diucapkan, hadis Rasul diucapkan. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang meringankan kita pada saat kita pulang ke Haribaan Rabbul Izzati nanti. Dan sekali lagi catatannya tentang ini, hati-hati harta kita, ya, hati-hati harta kita. Silakan miliki sebanyak-banyaknya. Islam tidak memerintahkan kita mencari uang, tapi Islam memerintahkan kita membayar zakat, membayar infak, membayar sedekah. Jadi apa dedikasinya kita mencari uang? Motivasi kita mencari uang untuk bisa membayar zakat lebih, untuk bisa bersedekah lebih, untuk bisa berinfak lebih. Itu motivasi mencari uangnya, bukan untuk memenuhi hajat mata kita, kenikmatan telinga kita, mulut kita, hati kita, perut kita, bukan untuk badan kita, harta kita, tetapi untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Insya Allah itu saja, dan terima kasih kepada peran serta sahabat semua atas kegiatan kami kemarin hari Jumat. Itu luar biasa. Kenapa ada silaturahim ke lansia, lansianya yang tidak dikenal, tidak tahu, bukan teman, bukan temannya teman, bukan tetangganya teman, bukan saudaranya teman, pokoknya asing, ketemu di masjid. Kita data, kemudian di perjalanannya ada masyarakat yang hulang-hulang karena tidak punya beras. Semua yang ada yang mengirimkan kepada saya beras dalam bentuk karung, kita kemas dalam bentuk 5 kiloan, kemudian kita bagikan. Dan Masya Allah itu sedikit memberikan harapan, suasana lega di hati mereka. Paling tidak 1 minggu itu dia tidak harus sibuk mencari beras gitu kan. Kalaupun tidak ada lauk pauk, ada beras yang dimasak yang mengenyangkan dengan garam yang biasa, yang bisa mereka nikmati tentunya ya. Mudah-mudahan ini berkah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan menjadi jariah yang berkepanjangan sampai kita mendapatkan tentram di alam barzah nanti. Itu saja. Sahabat semua, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya Dudi Mutakin, Ersyad Mutakin, Ustaz Ihsan Fauzal Firdaus, mudah-mudahan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم